Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Zulkarnain Nur, MPD. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Borneo Tarakan. Baik, pada video yang akan saya sajikan, mengajarkan mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Adapun deskripsinya adalah dengan mengikuti perkuliahan ini, maka mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang konsep dasar, jenis dan faktor penyebab, dampak, klasifikasi, dan karakteristik anak berkebutuhan khusus, serta model layanan pendidikan khusus dan penerapannya di sekolah dasar. Adapun capaian pembelajarannya, mengikuti perkuliahan ini, maka mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang konsep dasar APK, jenis dan faktor penyebab, dampak, klasifikasi, dan karakteristik APK, serta model layanan pendidikan khusus dan penerapannya di sekolah dasar. Adapun pada mata kuliah ini, media pembelajaran yang kami gunakan saat luring adalah dengan modul cetak, LKS, komputer, dan LCD menggunakan papan flipchart dan whiteboard. Adapun ketika daring, saya menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Sumber belajar pada mata kuliah ini yaitu buku ajar, perpustakaan, sumber-sumber yuridis, gitu ya, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Dan juga mengikuti panduan teknis penyelenggaraan inklusi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, video yang ditampilkan adalah video perkuliahan pada pertemuan kedua, Bapak dan Ibu. Pada video ini, saya menggunakan pendekatan probing prompting dengan materi pendidikan inklusif di Indonesia. Semoga video ini bisa mewakili perkuliahan saya. Terima kasih. Baik, adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kedua ya. Jadi sudah disepakati pada kontrak perkuliahan ya, Bapak menjelaskan mengenai RPS-nya ya, mengenai pertemuan kedua ini mengenai pendidikan inklusif di Indonesia ya. Sudah terlihat gambar Bapak ya. Baik, selanjutnya hari ini kompetensi yang diharapkan kalian bisa memahami mengenai hak-hak yang harus dimiliki anak berkebutuhan khusus ya. Kemudian beberapa kewajiban bagi anak berkebutuhan khusus, kemudian konsep layanannya, model layanannya, dan jenis layanannya ya. Baik, sebelum ini di kondisi pandemik seperti ini, maka pastikan kalian mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi jangan lupa menggunakan masker, kemudian cuci tangan itu ya. Jadi cuci tangan, jadi jaga kebersihan. Itu pesan Bapak. Baik, kita masuk ke dalam materi hari ini. Nah, ini Bapak ingin bertanya dulu ya. Setelah kalian mengamati beberapa klip koran di tampak di layar kalian, ini apa yang ada di benak kalian? Di sini ada tentang sekolah ramah anak yang butuh, kemudian tentang format ujian nasional SD inklusi, kemudian ada judulnya penyebab autis gitu ya. Apa yang ada di benak kalian? Silakan. Kalau ada yang ingin menjawab. Kalau Rika, Pak. Nggih, silakan Rika. Kalau menurut saya ini kan Pak, dilihat dari koran itu format UNSD inklusi belum ada solusi. Nah, itu tuh bisa kita lihat kalau misalkan berarti di daerah sana itu belum ada sama sekali solusi yang didapat untuk anak inklusi tersebut. Padahal kan setiap pendidikan itu yang harus didapat itu kan sama. Jika tidak adanya format UN tersebut, bagaimana anak inklusi tersebut dapat mengikuti UN sama seperti anak normal lainnya. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih ya Rika atas hasil pengamatannya gitu ya. Nah, ini ada foto lagi di bawahnya ya. Nah, ini menurut kalian apa nih hasil pengamatan kalian bagaimana? Mungkin Rika lagi atau Mega atau yang lain? Silakan. Ini anak-anak berkebutuhan khusus ya. Bagaimana? Ya ini Bapak ini waktu. Boleh saya, Pak?
Ya, silakan, silakan. Dilihat dari gambar yang di sebelah kiri saya, ini ada seorang guru yang membimbing salah satu anak berkebutuhan khusus yang ada di sampingnya. Sedangkan untuk yang di gambar sebelahnya lagi ini sama seperti yang di gambar pertama, tapi lebih spesifik bagaimana cara untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus. Dampingannya seperti apa? Baik, terima kasih Rika, terima kasih. Ya, jadi ini gambar ini menunjukkan dia tidak di dalam kelas ya. Dia dimasukkan dari ini adalah model layanan inklusi yang pull out. Jadi ditarik di dalam kelas gitu ya, ditarik, kemudian diberikan layanan khusus remedial teaching tersendiri. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini adalah proses terapinya ya. Jadi ada guru yang benar duduk di belakangnya, kemudian guru utamanya memberikan instruksi. Nah, guru yang di belakang ini adalah yang membantu informasi dari guru utamanya tadi, gitu ya, dari guru utamanya tadi. Jadi seperti tangan dilipat atau ambil warna merah. Nah, ini dibantu oleh guru yang di belakangnya, namanya shadow biasanya. Baik, itu kurang lebih kalian sudah terbayang ya. Jadi ini kondisi yang ada di lapangan. Jadi di sini ada sekolah ramah anak ya, bisa kalian highlight. Kemudian di sini juga ada format ujian nasional yang belum ada solusi begitu ya. Ini adalah klip koran tahun 2007 dan permasalahan hingga saat ini masih tetap sama ya. Jadi ini 2007 yang lalu gitu ya, berapa tahun yang lalu, sekarang sudah 2022 begitu ya. Juga ada penyebab autis. Nah, autis itu eksis ya, banyak sekali hingga menjadi sangat terkenal begitu ya. Baik, nanti penjelasan Bapak akan coba elaborasi begitu ya, sehingga bisa menginsight mahasiswa dan memberikan inspirasi begitu ya, bahwa kondisi-kondisi di lapangan seperti ini gitu ya. Dan kalian nanti bisa mengkajinya dari instruksi ya, instruksi menteri, instruksi presiden dan amanah dari konstitusi begitu ya. Baik, kita masuk ke dalam hak-hak anak berkebutuhan khusus. Di sini sudah terlihat di pasal 31 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi tidak ada yang tertinggal begitu ya. Kondisi apapun, dimanapun ya, harus mendapatkan pendidikan sebagai warga negara Indonesia. Baik, kita masuk ke landasan yuridis. Di landasan yuridis mengenai anak berkebutuhan khusus itu sudah dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ya. Ini nanti bisa menjadi catatan bagi kalian gitu. Tolong di highlight pada pasal-pasal tertentu ya. Pasal 5 ayat 2 ya, ayat 3 dan ayat 4. Nah, ini sudah dilindungi ya warga hak anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian ada undang-undang ya, ini 2003 sekarang 2016. Undang-Undang Nomor 8 tentang penyandang disabilitas ya. Nah, ini ada penjelasannya tentang di pasal 4 ya. Kemudian ada peraturan presiden ya, peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020. Nah, ini baru ya. Ini produk peraturan terbaru tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Loh Pak, kok dari 2016 2020 kok sudah beda ya penamaannya begitu ya. Penamaannya sudah disabilitas ya. Jadi ABK tadi tetap ya, anak berkebutuhan khusus atau special needs, namun sudah mulai menjadi perhatian pemerintah dan penamaannya menjadi disabilitas ya. Nanti Bapak akan jelaskan. Jadi di sini yang ini Permendiknas ya, produk tahun 2009, ini masih menyebut ABK ya. Di sini adalah peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Jadi sudah diatur ya di dalam pendidikan inklusi. Itu adalah landasan yuridisnya. Tambahannya, ini additionalnya, ada Permendiknas tahun 2008 ya, mengenai standar proses pendidikan khusus tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Permendiknas nomor
32 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus. Jadi memang sudah ada ya, adik-adik apa namanya, prodi-prodi S1 pendidikan luar biasa begitu ya. Ini yang menghasilkan guru-guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Selama ini mungkin kalian mengenal S1 PAUD, S1 PGSD. Nah, tapi kalau S1 PLB ini memang guru spesifikasinya itu mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian ini mengenai penerimaan peserta didik baru ya. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru PPDB ya, itu sudah diatur ya pada pasal 12 dan pasal 13 pada jalur afirmasi. Nanti Bapak akan lihatkan ya potongan-potongan dalam PPDB tersebut. Kemudian peraturan panduan pedoman Juknis, Juklak ya, Juknis itu petunjuk teknis, Juklak itu petunjuk pelaksanaan. Juga ada surat-surat edaran dari kepala daerah ya, wali kota, bupati begitu. Nah, ini yang melandasi semuanya ya. Untuk apa? Untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi. Jadi kalian nanti bisa download ya, bahan ajarnya sudah Bapak berikan ya, modulnya. Nanti dari situ kalian tinggal download saja peraturan-peraturan tersebut. Namun yang hari ini Bapak benar-benar highlight ya adalah pendidikan inklusinya. Nah, ini adalah landasan empiris. Kalau yang tadi landasan mengenai hukum, yang ini landasan empirisnya, ada resolusi PBB, ada Declaration of Human Rights ya tahun 48, ada Konvensi Hak Anak pada tahun 89. Kemudian di Indonesia pendidikan inklusif itu sudah dideklarasikan tahun 2004, ya sudah lama sekali ya, dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Kemudian di deklarasi Bukit Tinggi 2005 tentang pendidikan inklusif yang dan ramah anak gitu ya. Nah, dari situlah muncul juga deklarasi dari gugus tugas setiap kota dan kabupaten di Indonesia, gitu ya. Nah, tarakan ini masih menuju, begitu ya, mau mendeklarasikan oleh gugus tugasnya untuk komitmen dalam pendidikan inklusif, ya. Baik, ini adalah Peraturan Menteri Nomor 1 tentang tahun 2021 tentang PPDB, ya. Sudah kalian lihat di sini penerimaan peserta didik baru. Di sini ada jalur, ya, ada zonasi, ada afirmasi, gitu ya. Kita kotakin yang merah ini afirmasi ya. Kita berbicara yang afirmasi. Afirmasi ya, PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik A berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan B penyandang disabilitas. Nah ya, nggak pakai nama ABK ya adik-adik, jadi penyandang disabilitas. Pak, kenapa sih kok disebut penyandang begitu ya? Ya karena mereka menyandang gelar tersebut seumur hidup mereka, karena permanen. Kalau dia tunanetra, dia akan disebut penyandang tunanetra seumur hidupnya, gitu ya. Tidak seperti pasien. Kalau pasien hari ini disebut pasien, besok dia bisa sembuh. Nah, kalau yang permanen, ya anak berkebutuhan khusus yang permanen, dia akan seumur hidup menyandang gelar. Nah, maka dari itu disebut penyandang ya, artinya memiliki ketunaan. Di sini sudah dijelaskan adik-adik, peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Jadi boleh ya, walaupun dia tidak satu kelurahan gitu ya. Jadi sangat sangat memberikan keleluasaan begitu ya bagi ABK tersebut. Kita next. Nah, pasti di benak kalian pasti berpikir ya, disabilitas itu apa saja sih gitu ya. Nah, di sini sudah ditekankan pada peraturan pemerintah ya nomor 13 tahun 2020. Di sini dijelaskan penyandang disabilitas itu terdiri dari beragam. Antara lain gitu ya, penyandang disabilitas fisik gitu ya. Yang B penyandang disabilitas intelektual, yang C penyandang disabilitas mental, yang D penyandang disabilitas sensorik ya. Sensorik terbagi disabilitas netra, disabilitas rungu dan atau disabilitas bicara gitu ya. Oke, next. Kita lihat yang penyandang disabilitas fisik ya. Ini penjelasannya ada di dalam lampirannya. Tetap dalam penjelasan PP ini ya. Disabilitas fisik itu apa saja, Pak? Ya, dan apa sih disabilitas fisik? Disabilitas fisik itu adalah terganggunya fungsi gerak. Ya, jadi terganggu dia gerakannya itu. Antara lain ya, karena amputasi, karena lumpuh layu ya. Lumpuh layu itu tidur aja atau kaku aja badannya. Ada paraplegi. Paraplegi ini cedera sumsum tulang belakang. Ya. Cedera di bagian sumsum tulang belakang ini. Nah, cerebral palsy ini sudah sudah Bapak jelaskan di minggu lalu bahwa cerebral palsy itu memiliki koordinasi atau gerakan-gerakan yang tidak terarah gitu ya. Karena apa? Gangguan susunan
saraf pusat gitu ya. Kemudian di sini ada akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Orang kecil ini kerdil ya, atau bahasanya itu kretinisme. Jadi dia adalah termasuk disabilitas fisik. Jadi kalau kalian melihat yang kerdil begitu ya, itu termasuk inklusi gitu ya, atau anak berkebutuhan khusus. Karena itu nanti akan berkaitan dengan nanti terganggunya pendengaran mungkin, organ yang lain ya, organ panca indera yang lain, bahkan terganggunya perkembangan mental dan intelijensinya juga terganggu gitu ya. Jadi karena dia memiliki kekurangan gitu. Nah, itu biasanya nanti disebut tunaganda. Baik, penyandang disabilitas intelektual. Nah, ini terganggunya fungsi pikir atau kognitif. Jadi apa namanya? Tidak bisa kalian mengajar yang over kognitif ya. Dia kadang itu anak-anak itu yang anak disabilitas yang Graita, yang Down syndrome itu 1+1 itu dia nggak ngerti ya. Nah, itu guru harus memahami ya. Nah, itu harus dites intelijensi ya, tes IQ menggunakan skala Binet atau skala Stanford gitu ya. Kalau kalian mendengar yang idiot, debil, imbecile gitu ya. Kalau normal berapa, Pak? Normal itu 110. Di bawah 110 itu akan kekurangan ya, kekurangan dalam manajemennya ya, manajemen dirinya sendiri gitu ya. Dia menjadi slow learner, lambat belajar gitu ya. AQ 90 pun susah ya gitu. AQ 90 itu susah juga. Jadi susah untuk mengikuti pembelajaran. Pak, kalau Einstein sudah mendekati hampir 200 ya. Makanya dia bisa membuat apa namanya matematikawan banget ya. Jadi memang jago matematika. Baik itu disabilitas intelektual, Dede. Kemudian disabilitas mental. Di sini adalah fungsi pikir, emosi dan perilaku. Ya, saya ulangi lagi. Dia kena pada intelijensinya, emosinya ya, dan perilakunya, behaviornya. Nah, ini antara lain psikososial. Di antara psikososial itu adalah skizofren, ya, bipolar. Ya. Hari ini tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dia apa namanya marah gitu ya, tiba-tiba nggak sedih lagi gitu. Nah, itu bisa jadi bipolar tuh. Gitu ya. Nah, biasanya kalau orang terbawa emosi itu kan, kalau lagi marah, dia nggak akan bisa yang lain untuk melucu atau apa. Dia akan fokus pada marahnya, pada nangisnya, pada kesedihannya. Gitu ya. Nah, kalau dia langsung dalam satu waktu itu dia bisa berganti suasana hatinya, gitu. Nah, ini bisa juga ada gangguan psikososial. Kemudian ada depresi ya, Dede. Depresi itu stres berat ya, stres yang level akut ya. Kemudian ansietas itu adalah kecemasan, gangguan kecemasan, cemas ya. Wah, nanti gimana nih? Nanti begini nih. Jadi pikirannya udah yang cemas gitu ya, takut apa segala macam. Dan belum tentu nanti ya sama seperti kalian kalau jalan ke tempat gelap begitu ya. Udah pikirannya kan macam-macam. Nanti ada genderuwo, kuntilanak, yang pocong, yang apa. Nah, itu cemas duluan. Itu adalah gangguan kecemasan. Tapi kalau yang ansietas ini berlebihan. Kemudian ada gangguan kepribadian juga ya. Kemudian di B itu ada disabilitas perkembangan. Jadi masuk dalam perkembangan apa? Fungsi pikir tadi, emosi dan perilaku tadi terganggu ya. Namun ditekankan di sini pada kemampuan interaksi sosialnya. Jadi anak autis atau anak ADHD ya, atau anak hiperaktif itu susah untuk berteman dengan teman sejawatnya, gitu ya. Karena dia senang menyendiri. Kemudian ada disabilitas sensorik ya. Nah, ini adalah terganggunya fungsi panca indera ya, disabilitas netra, tunarungu, dan disabilitas bicara. Kemudian disebut juga disabilitas ganda, Dedek. Nah, ganda itu berarti double. Dia ada tunanetra juga tunarungu. Ya, ada tunarungu bicara, tunarungu begitu ya. Dia juga autis. Nah, ini double. Jadi ganda, ya. Baik, kalau tadi tentang PPDB sudah Bapak jelaskan ya, berdasarkan peraturan, juga tentang apa sih disabilitas. Nah, yang poin ini adalah yang di sini, tentang pendidikan inklusif. Jadi pendidikan inklusif, ya kita flashback ke tahun 2009. Jadi di sini sudah dijelaskan pada nomor peraturan Menteri nomor 70 ya, tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Loh Pak, kalau anak yang cerdas sekali, anak yang punya talent, punya bakat istimewa, itu juga ABK? Iya. Jadi adik-adik, anak yang jenius begitu ya, dia harus sekolahnya sekolah akselerasi. Tidak bisa disamakan dengan yang normal, yang punya kognitif sama begitu ya. Namun harus dibedakan. Karena apa? Menghindari mereka stres gitu ya. Dia sudah selesai mengerjakan begitu, tiba-tiba dia harus mengerjakan yang lain. Nah, kalau di
apa namanya, kalau di sekolah biasa kan harus terstruktur, harus mengerjakan ini, mengerjakan ini. Nah, kalau anak-anak yang gifted itu sangat canggih ya, jadi bisa menghabiskan modul 1 hingga modul yang untuk kelas 6 gitu ya. Nah, di pasal 2 pada permen ini dijelaskan pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik ya, yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial ya, atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Untuk apa? Memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian yang B, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Jadi di sini ya sudah pasal 2 ini sudah ditekankan bahwa pendidikan inklusif ini harus eksis ya di setiap kota, kabupaten, selama di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya, karena sudah ada peraturannya. Maka dari itu Bapak selalu memberikan motivasi kepada kalian untuk apa ya, raihlah ya kunci surga itu ya. Dari apa? Dari kalian punya komitmen yang tinggi untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Tidak ada yang mau ya adik-adik dilahirkan tidak sempurna gitu ya. Jadi ini saya menggugah hati kalian supaya nanti kalau jadi guru ya, itu benar-benar bisa memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus ini. Nah, kalau di peraturan menteri ini karena sudah tahun 2009 mereka nggak menyebutnya disabilitas ya. Jadi masih tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis begitu ya, tunaganda ya. Saya pun masih sering apa ya, belum familiar dengan disabilitas. Jadi terbiasa dengan ABK begitu ya. Bukan anak buah kapal tapi anak berkebutuhan khusus. Nah, di pasal 4 ini saya highlight, saya kotakin begini. Jadi pemerintah kabupaten atau kota menunjuk paling sedikit 1 SD dan 1 SMP pada setiap kecamatan. Setiap kecamatan ya. Dan satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ini. Jadi 1 saja. 1 SD, 1 SMP, 1 SMA gitu ya. Pada setiap kecamatan harus ada 1 gitu ya. Nah, kalau di Tarakan ini kan ada 5 kecamatan ya. Berarti ada 5 SD, ada 5 SMP inklusi, dan 1 SMA di Kota Tarakan. Jadi idealnya seperti itu ya, kalau melihat peraturan menteri ini. Gitu. Baik, lewat ini, nah kita melihat pada PPDB ya. Pada tahun ini PPDB sudah dikeluarkan ya oleh Permendikbud ya tadi. Di Kota Malang ini saya kasih contoh ya adik-adik. Peraturan menteri ini menyesuaikan ya, Juknis ini menyesuaikan dengan peraturan menteri tersebut. Di sini ada afirmasi ya, dijelaskan ya, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu dan atau penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pembelajaran secara normal. Ya, di sini di highlight seperti itu. Karena apa Pak? Dia masih mampu Pak. Karena dia masih bisa pegang pensil, masih bisa apa namanya duduk dengan tenang gitu ya. Namun kalau anak yang lumpuh layu begitu ya, dia harus tidur, atau mungkin intelijensinya debil, imbisil, atau yang idiot, ya mereka tidak bisa terlayani di sekolah reguler memang betul deh adik-adik. Jadi harus di SLB. Namun yang bisa mengikuti pada jenjang SD, ya bisa megang pensil, bisa duduk tenang, bisa mengikuti instruksi gurunya dengan baik ya, walaupun dia memiliki kekurangan gitu ya, mungkin harus menggunakan alat bantu dengar bagi anak tunarungu, harus menggunakan kacamata yang tebal begitu, ya nggak apa-apa asal dia bisa mengikuti gitu ya. Kemudian di sini dikecualikan paling rendah 5-6 tahun ya, dan juga ada rekomendasi tertulis ya di bold dari psikolog profesional. Ya, jadi kalau kalian nanti bersama kepala sekolah yang mau menerima harus dari psikolog profesional atau psikiater anak dan remaja bagi yang SD gitu ya. Nah, di bawahnya juga ada sambungannya. Rekomendasi dapat diperoleh dari mana? Dari kepala TK-nya. Jadi kalau dia masuknya dari PAUD, loh Pak, PAUD tuh sudah inklusi. Sudah, nanti saya lihatkan panduannya ya. Ini ada kepala TK atas pertimbangan Dewan Guru TK boleh ya. Oke, kita lewati adik-adik. Jadi ini memang contoh di Malang ya. Juga ada contoh yang di Semarang. Caranya juga mirip-mirip ya. Kemudian ini contoh surat edaran yang di Semarang. Nah, ini infografis, nanti kalian bisa akses ya. Setelah kalian pada pertemuan 2 ini, kalian untuk minggu depan itu kalian bisa melihat dengan mengklik infografis ya, buku-buku pendidikan inklusi ini, dan ada videonya juga begitu ya. Jadi Bapak tidak membuat Bapak merujuknya dari memang langsung kementerian begitu ya. Jadi kita ini satu rel begitu dengan pemerintah begitu.
Baik, jadi adik-adik, memang setelah kota itu sudah ada peraturan daerah menjadi kota layak anak, maka harus ada sekolah ramah anak. Dari sekolah ramah anak itu nanti muncul jadi pondasi penyelenggaraan pendidikan inklusi, gitu ya. Jadi harus sekolah ramah anak, harus kota layak anak. Nah, kalau cantolannya peraturannya sudah kuat, gitu ya, baru boleh menyelenggarakan inklusif, gitu ya. Pak, apakah ada panduannya, begitu ya? Ada. Jadi di sini ada panduan-panduan ya, pelaksanaan pendidikan inklusif, ada toolkit-nya juga ya. Di sini untuk PAUD juga ada inklusif. Ini sebelah kanan ada untuk SD begitu ya. Dan yang ini untuk di perguruan tinggi ya. Jadi sudah ada adik-adik panduan-panduan tersebut. Nah, dari 5 panduan ini nanti kalian analisa ya untuk tugas dari minggu ini. Itu kalian analisa, kemudian hal-hal apa saja yang menjadi problem di tempat kalian gitu ya, atau di Kota Tarakan, atau tempat kalian berasal ya dari kabupaten-kabupaten lainnya di Kalimantan Utara ini yang menjadi problem gitu ya. Nanti kalian bisa memberikan solusi gitu ya. Jadi setidaknya kalian memiliki pemikiran kritis kenapa di kota atau kabupatennya itu tidak bisa menyelenggarakan pendidikan inklusi, gitu ya. Baik, sebelum Bapak tutup dari sini, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Pak mau bertanya. Silakan Tika. Yang ingin saya tanyakan tuh Pak, bagaimana jika ada seorang anak ABK yang masuk di sekolah reguler? Nah, itu bagaimana cara gurunya agar bisa anak tersebut itu setara dengan anak normal lainnya? Mungkin itu saja, Pak. Baik, bagus sekali pertanyaannya tentang teknis sekali. Jadi adik-adik memang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi itu ada banyak layanan ya, jenis-jenis. Jadi klaster, kemudian ada model pull out begitu ya. Nah, layanan tersebut itu menyesuaikan dengan tingkat derajat kelainannya atau derajat ini ke tingkat keABK-annya gitu ya. Jadi nggak semuanya adik-adik, contohnya autis nih. Kalau autis butuh terapi dia, butuh ditarik dulu di luar kelas. Untuk apa? Untuk diberikan remedial atau terapi gitu ya, sehingga nanti dia bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah itu kemudian sarana prasarana ya, ini juga harus bisa menyesuaikan. Saya ambil contoh anak yang low vision ya. Jadi tunanetra itu ada 2, ada yang low vision, ada yang blind atau yang buta ya total. Nah di low vision ini masih bisa adik-adik itu melihat ya, anak ABK-nya melihat menggunakan kacamata gitu ya, kacamata sesuai dengan gejala derajat ini penglihatannya. Kemudian atau pakai kaca pembesar. Nah, atau juga strategi gurunya dia duduk paling depan gitu. Jadi harus ada strategi-strateginya. Nah, untuk agar mudah pada proses pembelajarannya ya, jadi kemudian membuat individual education plan-nya atau RPP-nya, jadi adik-adik itu memang harus di asesmen di awal ya, wawancara dengan orang tuanya secara komprehensif gitu ya, di asesmen. Ditanya, Bu, kok bisa ini anaknya kok kejang-kejang, dulu ada cedera apa begitu ya, saat hamil, saat sebelum kehamilan, mungkin ada pernah panas ibunya, atau saat kelahiran itu pernah step atau panas terlalu panas gitu ya, hingga dia step atau menjadi epilepsi. Nah ini kan harus ditelusuri ya Dedi. Jadi dengan asesmen yang akurat, nanti gurunya itu bisa membuat program yang tepat dan benar dalam kurikulumnya. Mungkin bisa terjawab ya Rika ya? Iya Pak, bisa dimengerti. Baik, ada lagi pertanyaan adik-adik? Kalau tidak ada adik-adik, Bapak akhiri ya perkuliahan pada pertemuan kedua ini. Minggu depan kita nanti akan recall kembali analisa dari pendidikan inklusi ini yang kalian analisa dari 5 panduan tersebut gitu ya, yang sudah Bapak bagikan di grup ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya adik-adik. Saya akhiri, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.